Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Yodi. Hari ini kita akan membahas mengenai motivasi individu. Pernahkah Anda berpikir mengapa seseorang selalu jujur dalam tingkah lakunya, sedangkan di sisi lain ada orang yang sering tidak menepati kata-katanya? Marilah kita membahas mengenai dasar orang berperilaku. Pernahkah Anda mendengar kata motivasi? Apakah Anda memikirkan arti kata motivasi? Mari kita mengenali dan menilik motivasi dalam diri kita. Apakah di pagi hari Anda terbangun dengan semangat? Ataukah di pagi hari Anda terbangun dengan rasa malas, lalu mematikan jam waker Anda dan mereset alarm 30 menit lebih lama dan kembali tidur? Atau di pagi hari Anda terbangun dengan cepat serta tergesa-gesa, langsung bersiap merapikan diri dan berangkat bekerja? Apakah yang membedakan dari ketiga tingkah laku di atas? Jawabannya adalah motivasi. Apakah motivasi itu? Secara sederhana, motivasi adalah penggerak atau dasar alasan seseorang menampilkan tingkah lakunya. Atau jika sedikit lebih kompleks, motivasi adalah hasil evaluasi antara individu dan situasi yang dihadapinya. Tentu saja setiap individu memiliki motivasi berbeda-beda dalam menampilkan tingkah lakunya. Walaupun menampilkan tingkah laku yang mirip, namun dapat didasari oleh motivasi atau niat yang berbeda. Pada umumnya, motivasi atau niat adalah unsur yang menggerakkan individu untuk mencapai sebuah tujuan yang penting. Teori motivasi yang umum dikenal adalah teori motivasi dari Abraham Maslow, yaitu Hierarchy of Needs. Mari mengenal sedikit mengenai teori Hierarchy of Needs. Dalam teorinya ini, Maslow merumuskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar sebagai berikut. Yang pertama, physiological. Hal yang termasuk kategori ini adalah kebutuhan paling dasar biologis manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua adalah safety atau rasa aman. Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, social. Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah kebutuhan akan afeksi atau rasa sayang, penerimaan, rasa pertemanan, perasaan menjadi bagian dalam sebuah relasi pribadi ataupun kelompok. Yang keempat, esteem. Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah kebutuhan harga diri, termasuk self-respect, kemandirian, rekognisi, dan perhatian. Dan yang kelima adalah self-actualization. Hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan paling atas ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri, mengembangkan talenta atau potensi dalam diri seseorang, dan rasa self-fulfillment. Mengacu pada paparan di atas, pada akhirnya kita dapat melakukan evaluasi pada diri kita sendiri, di mana level kebutuhan kita berada, sehingga kita dapat lebih tepat mengarahkan diri kita step by step menuju kebutuhan-kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Masing-masing dari kebutuhan tersebut dapat saling bergantian dalam pemenuhannya. Hal ini tentunya sangatlah berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itu, jika hendak memahami rekan kerja atau anak buah atau atasan, ada baiknya memahami mereka berada pada level kebutuhan yang mana. Hal ini penting untuk seorang atasan mengenal kebutuhan-kebutuhan apa yang memotivasi anak buahnya dalam bekerja. Apakah faktor-faktor dari eksternal ataukah faktor-faktor internal? Apabila seseorang memiliki kebutuhan pada level pertama, tentu reward finansial atau fasilitas jabatan yang berupa material akan membuat ia rajin untuk bekerja dan berprestasi secara maksimal. Sebaliknya, jika ia diberikan reward pengembangan diri, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau promosi, tugas dan tanggung jawab, mungkin saja tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasinya. Dengan demikian, sebaiknya atasan jeli dalam memahami dan mengevaluasi, sehingga reward dapat berfungsi dengan tepat untuk tujuan yang ingin dicapai.